Maka ketika dia berbicara tentang satu tema tertentu, itu dikupas habis oleh Gus Baha. Dan itu saya, wah ini amazing betul. Ya. Kayaknya saya harus berlabuh. Pengembaraan saya kayaknya ke beliau lah, ke Gus Baha ini yang saya lihat sangat luar biasa dan bisa kita jadikan panutan, dan ini sangat menginspirasi saya. Suka share ceramahnya Gus Baha itu di grup-grup jihadis. Mereka suka, nggak cuma digandrungi oleh NU saja. NU bangga. Kita para jihadis juga mulai menyukai. Kita datang, kita sebagai para mantan Wahabi takfir, mantan teroris yang pernah membuat resah gaduh di negara ini. Sofyan, tadi berkali-kali saya dengar ngutip Gus Baha. Ini Gus Baha ini siapa sih, ya kan? Jadi penasaran juga. Tapi sebelum itu, Gus Baha itu pasti dia tokoh NU, ada Gusnya ya, dia anak kiai pastinya. Gus Baha itu siapa coba? Saya ingin tahu ininya. Pertama, beliau putra daripada Kiai Nur Salim. Makanya dia namanya Gus Bahauddin Nur Salim gitu. Nama lengkapnya itu ya? Ya, dia pesantren di Nurukan, pesantren Quran, hafid, tahfidz di sana, dan beliau termasuk murid Mbah Maimun Zubair, dan dia sering kutip Mbah Maimun ada sebagai gurunya. Nah, dia di pesantren Al Anwar, dia tidak kemana-mana, nggak banyak pesantren yang dia datangi, tapi hanya Al Anwar saja, dan belajar dengan bapaknya masalah hafalan Quran, dan lalu setelah selesai dia menghafalkan Quran, dia mondok di Al Anwar tersebut gitu. Lengkap sekali ya. Saya tertarik ya, awalnya nggak sengaja dengarkan Gus Baha ini hampir setahun lebih lah, hampir 2 tahun saya dengarkan Gus Baha. Awalnya saya dengarkan Gus Qoyum dulu. Gus Qoyum. Setiap saya dengarkan Gus Qoyum pasti ada link juga ke Gus Baha. Sesekali saya dengerin juga nih ada Kiai NU. Nah, menarik sobat saya. Kata-katanya menarik, kutipan-kutipannya menarik. Gitu. Akhirnya saya coba mantengin tuh, dengerin lebih serius. Itu pun dengerinnya ketika saya sedang safar. Jadi saya selalu, kebiasaan saya itu kalau saya safar saya harus mendengarkan ceramah-ceramah. Karena untuk mengejar ketertinggalan saya selama ini kan ikut kubu sana nih, banyak meninggalkan turos-turos juga yang selama ini yang dipahami oleh Ahlussunnah. Nah, saya mulai membuka diri, saya coba baca-baca itu, dengarkan, dan ternyata ini menarik. Hampir perkataan beliau tuh bil ma'tsur. Bil ma'tsur itu maksudnya tuh punya riwayat semua. Ngutip bukan cuma Quran hadisnya saja, tapi akwal ulama, kaidah-kaidah usulnya itu keluar semua. Sampai nazoman alfiyah, nazoman imritinya atau nazoman semuanya tuh dia hafal semua. Bahkan Bukhari Muslim mungkin beliau juga hafal itu ya. Kemudian sampai Fathul Mu'in dan sebagainya, dan dia mengikrarkan bahwa dia alim. Bukan karena kesombongan gitu, tapi karena memang di akhir zaman ini yang serba nggak jelas, banyak ulama-ulama dadakan, ulama-ulama yang maaf ya nggak jelas, bahkan nausorob nggak punya, perangkat-perangkat ilmu alat nggak punya, tapi kemudian dia berfatwa. Dan saya sebagai korban fatwa-fatwa tersebut, ngaji nggak tamat dan sebagainya, itu memang betul apa yang dikatakan Gus Baha ini. Sehingga nggak hanya itu, beliau juga menguasai tentang durusul firaq, tentang aliran-aliran madzhab dan aliran-aliran pemikiran. Maka ketika dia berbicara tentang satu tema tertentu, itu dikupas habis oleh Gus Baha. Dan itu saya, wah ini amazing betul. Ini luar biasa nih. Ya gitu. Ini betul-betul alim. Sehingga saya sampai mengatakan begini. Dari pengembaraan saya dalam mencari seorang ustadz, guru atau kiai, dari kelompok-kelompok kubu sana, dari Ikhwanul Muslimin sampai kelompok Salafi, saya pikir ini sudah tuntas. Ternyata ada yang lebih alim lagi, ada yang lebih keren lagi. Kayaknya saya harus berlabuh. Pengembaraan saya kayaknya ke beliau lah, ke Gus Baha ini yang saya lihat sangat luar biasa dan bisa kita jadikan panutan, dan ini sangat menginspirasi saya. Gitu. Banyak sekali ungkapan-ungkapan dan kutipan-kutipan dia di antara para ulama. Beliau suka mengutip di buku Maqalat Islamiyin seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan sebagainya, bagaimana Khawarij ini dalam berdalil, dan itu tepat semua. Sehingga kalau kita dengarkan Gus Baha, itu kita tersindir juga. Tapi menyindir bukan berarti kita marah, enggak. Memang itu jadi koreksi buat kita. Betul apa yang dikatakan Gus Baha. Cara berdalil kita di begini. Dan itu dikupas tuntas. Dan saya kayaknya belum pernah mendengarkan, hatta sekalipun di NU, itu bagaimana mendeskripsikan setiap permasalahan itu sedetail Gus Baha ini. Sehingga saya merasa, wah ini, udah saya kalau sudah
satu yang saya anggap itu kalau dengar yang lain ya jadi kayaknya kurang keren gitu. Udah di sini karena ada yang lebih alim lagi gitu. Saya harus akui gitu bahwa selama ini belum ada nih yang lebih menarik gitu. Saya bukan orang yang misalnya kalau dengerin ceramah suka yang lucu-lucu atau yang enggak gitu. Tapi juga kadang saya juga butuh yang detail juga gitu. Dan dia ngelucunya aja ada sanadnya katanya. Nah iya gitu. Dan juga beliau gini, dia selalu mengatakan begini, ini rusaknya agama, penyimpangan-penyimpangan ada nih karena orang-orang yang serius, orang-orang yang kusuk, santai-santai kusuk gitu. Nah dia ingin jadi wali yang jalur-jalur ini, gitu. Jadi adanya dia memberikan sisi-sisi yang sebenarnya Islam juga memberikan kemudahan, bukan berarti memudah-mudahkan, tetapi memberikan kemudahan. Makanya dia cerita bagaimana ada seorang wali jadi wali karena nggak melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah, karena fil hadis Arabi, ada Arabi yang katanya dia ya Rasulullah saya bertanya tentang ini, sholat ini nggak ada tambahnya ya cukup, nggak ada. Saya akan masalahkan dan tidak akan mengurangi dan tidak akan menambahkan. Kata Rasulullah kalau ingin melihat penduduk surga, lihat ya. Jadi begitu mudahnya mendeskripsikan gitu. Dan dia juga menyindir kita begini, bagaimana mungkin kata Gus Baha, orang yang sudah 80 tahun, 70 tahun kafir hanya gara-gara satu kalimat saja yaitu la ilaha illallah, kemudian cuma gara-gara salah matok jatuh kafir dia. Nah ini kan menyindir orang-orang takfir, orang-orang Wahabi takfir ini. Saya Wahabi, saya tambahin takfir ya, bukan karena Wahabi ada juga yang nggak takfir gitu. Saya bicara yang takfir, itu suka memandang setiap dosa itu dalam satu derajat dalam satu hukum. Walam yarol iman ila martabatun fil hukmi gitu. Tidaklah mereka melihat keimanan itu seperti satu derajat di dalam sebuah hukum. Jadi kalau orang Islam lalu kemudian dia melakukan amalan kekufuran atau kesyirikan, maka sudah otomatis gugur keislamannya. Maka dia kafir. Padahal tidak setiap orang yang melakukan cabang-cabang kekafiran, ya kan, itu otomatis dia jatuh pada kekafiran. Gitu. Demikian juga ketika ada orang melakukan cabang-cabang keimanan, lalu otomatis kita sebut sebagai seorang yang beriman gitu. Nah, cara-cara berdalil kelompok-kelompok Wahabi takfir ini banyak disinggung ya oleh Gus Baha dengan cara metodologinya dia. Inilah yang uniknya menurut saya, gitu. Yang sehingga menurut saya beliau ini sekarang nggak cuma digandrungi oleh NU saja, NU bangga. Kita para jihadis juga mulai menyukai. Dan makanya izinkan. Ya mudah-mudahan saya bisa silaturahmi sowan ke beliau. Oh belum ketemu langsung ya? Belum ketemu langsung, tapi jangan dengarkan dulu. Cuma kami sedang mengatur waktu, meminta waktu kepada beliau. Mudah-mudahan beliau mau kita sowani. Kita datang, kita sebagai para mantan Wahabi takfir, mantan teroris yang pernah membuat resah gaduh di negara ini. Kita kembali, ya kan? Tapi kembali dengan izah, maksudnya dengan kemuliaan, yaitu tetap dengan ilmu. Dan saya percaya dan yakin Gus Baha bisa bukan mengklirkan, ya, bisa memahami kondisi kami ini, kemudian dia bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada kami. Dia sudah membahas tentang jihad belum sih ceramahnya? Sudah ada bahas bagaimana kesalahan para jihadis di dalam memaknai ayat-ayat itu sering disindir oleh beliau, gitu. Karena memang ketika kita karena kita ini terlalu tekstual ya, terlalu nususiin ya, orang-orang yang terpaku kepada teks itu kadang nggak melihat bagaimana makna ini apa sudah nasah, mansuh, atau muqayyad, atau mutlak, atau mujmal, atau apa, kan ada disiplin ilmu Quran. Nah kita tidak melewati tahapan-tahapan seperti itu, sehingga memaknai ayat secara literal. Sehingga akhirnya kita jadi apa adanya, menyesatkan akhirnya. Gitu. Bukan berarti kita tidak tazimun nusus gitu, tapi harus dilihat dulu konteksnya. Betul. Gitu. Sehingga kita butuh ulama-ulama seperti Gus Baha yang menjelaskan secara detail. Gitu. Saya sangat luar biasa ini. Itu yang jihadisnya kelompok mana, Ustaz? Ya, kalau untuk kelompok jihad nggak mungkin mereka ini ya, karena mereka sudah tidak ada kelompok-kelompok jihad yang mulai membuka diri, yang kemudian tapi mereka tetap mencintai Islam, ingin belajar Islam. Yang benar tuh yang mana sih? Karena hasil eksperimen mereka ini gagal, ceritanya gitu, masuk penjara. Terus lantas kita Islam yang kudu seperti apa gitu, sampai kemudian muncul Gus Baha. Jadi teman-teman ini menemukan, oh ini ternyata yang menjelaskan seperti ini nih.
Jadi kita ini kehausan, ketemu akhirnya. Ya Allah takdirkan kita ketemu seperti Gus Baha. Dan beberapa saya tawarkan, saya suka share ceramahnya Gus Baha itu di grup-grup jihadis. Mereka suka. Wah ini mancin oke. Makanya kemudian artinya masuk yang nggak ditolak langsung. Iya. Nah kemudian kayak ada kasus-kasus, maaf ya, politikus NU yang agak-agak manuver tersebut, agak pragmatis. Mereka nggak lagi lihat itu. Coba dulu lihat Gus Baha dulu pendapatnya. Gus Baha pasti nggak begitu. Wah, jadi gitu ya. Gus Baha ini jadikan standar. Jadi standar ya. Nah ini kan berarti sudah ada objektivitas dalam melihat sebuah persoalan. Betul. Ketika ada yang manuver-manuver yang rodo-rodo ngeselin bagi sebagian kubu sana, mereka nggak lantas melihat itu bagian daripada NU itu sendiri. Iya. Tapi mereka lihat Gus Baha dulu. Gus Baha aja begini gitu. Akhirnya ini perkembangan yang luar biasa. Mudah-mudahan lancar Bang ya. Amin, insya Allah. Dan ini Murad, ini emang wali. Ini khusus atau bisa ini gak sih di iniin temuannya nanti? Saya rasa nggak juga ya, karena kan di Gus Baha juga ada santri-santri dalamnya dan sebagainya. Saya juga mereka akan pasti mengabadikan momentum dan sebagainya. Ya abang kalau mau meliput kita juga nggak masalah nih. Ini harus diabadikan, ini sejarah, betul, ini menarik gitu. Dalam catatan-catatan pengkaji soal. Iya, apalagi kalau kita mau masukin di YouTube. Kalau kita ngambil dari YouTube-nya sih misalnya orang Nurukan kan kita kena teguran. Nah kita harus bawa kamera juga mengabadikan sendiri sehingga momentum-momentum yang menarik ini bisa ini. Saya rasa penting itu. Ya menarik. Saya kira itu Bang. Saya kira menarik, udah panjang kali lebar. Tapi sebelum berakhir nih ada tes dulu nih buat Bang Sofyan. Kalau saya kasih dua pilihan Bang. Lebih nyaman mana nih Bang Sofyan ini, bela agama apa bela negara? Sebetulnya ketika kita mencintai agama ini, itu tidak berbenturan dengan cinta kita kepada negara kita. Sehingga terkadang saya juga tidak mau berbenturan dengan hal itu. Karena jangan sampai kita seperti kubu-kubu yang lain, ketika kita mencintai negara, berarti kata kubu sana bermasalah dengan keislamannya. Atau ketika kita mencintai agama kita, berarti juga bertentangan dengan negara gitu. Sebetulnya itu tidak bisa terpisahkan antara kecintaan kita kepada agama, lalu satu sisi kita mencintai tanah air kita. Karena Nabi sering juga ketika dia hijrah ke Madinah, beliau begitu berat meninggalkan tanah airnya. Iya betul. Karena cinta tanah air itu fitrah. Mau kita sukses di negara orang lain itu pasti ada cinta kita ingin balik pulang kampung. Maka ada kebiasaan di setiap hari raya Idul Fitri orang berbondong-bondong pulang ke kampung. Karena mau itu fitrah. macet apapun ya. Mau macet apapun dijabanin. Karena itu fitrah. Maka saya bilang itu bisa bersamaan ketika kita cinta kepada agama kita, di satu sisi yang sama kita juga bisa mencintai negara kita. Maka untuk itulah yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam mempertahankan kemerdekaan kita. Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, itu karena kecintaan mereka kepada negeri ini, negeri kaum muslimin. Dan itu nggak akan bisa kita dapatkan dengan orang-orang yang berbuat ekstrim, yang menganggap ini adalah negeri kufur. Mereka nggak akan cinta-cintanya kepada negara ini. Karena mereka beranggapan kalau sudah cinta kepada negara, sudah pasti dia nggak akan cinta Islam. Atau sebaliknya, kalau sudah cinta Islam, udah nggak boleh kepada cinta negara. Ini pemahaman yang salah gitu. Saya rasa, saya mencintai agama dan negara ini. Ini tanah air kaum muslimin, ini negeri kaum muslimin. Kita harus jaga, rawat baik-baik, kita terus berdakwah, ya kan? Dan saya mati di sini, hidup di sini, mencari makan di sini untuk keluarga saya, dan itu tidak akan berkurang sedikit pun ketika saya berislam secara kafah gitu. Baik, aduh, makasih Bang, waktunya, penjelasannya, kesaksiannya khususnya ya. Ini sudah di acara Sudut Pandang. Jangan lupa subscribe, komen, like, sebarkan ke banyak tempat untuk acara ini. Sudut Pandang ini sudah kita katakan bahwa ini bukan katanya, tapi dari sudut pandang langsung para pelakunya. Terima kasih Bang, kita cos lagi. Wah, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.